Bu, permisi Bu, mau makan Bu. Oh iya mas, sama apa mas? Pakai itu Bu, nasinya yang agak banyak Bu ya. Pakai telur dadar, kerang, Digoreng sama sayur ya atau Bu. nasi uduk, Oh iya mas, kita boleh. adalah bangsa yang bilang, belum sarapan sampai makan nasi. Dari politik penyeragaman, ketahanan pangan, hingga perubahan iklim yang mengancam, inilah cerita sepiring nasi di meja saji. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Kalau mau tahu betapa pentingnya nasi buat orang kita, bukalah kamus. Kita punya kata padi, gabah, beras, dan nasi. Sementara orang Inggris hanya bilang rice. Lalu kenapa kita selalu makan nasi? Ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah masa lalu ya, terutama era Pak Harto. Semua PNS kan disediakan beras. Ya, jadi salah satu komponennya itu ada tunjangan beras ya. Termasuk pegawai yang ada di Papua, yang ada di Gorontalo, pokoknya yang daerah-daerah yang asalnya mungkin tidak mengkonsumsi beras, sekarang beras. Dan beras yang diedarkan kan beras putih yang telah disosok ya. Sejalan dengan kita juga bisa swasembada beras, ya terjadi pergeseran begitu. Profesor Ahmad Sulaiman, Guru Besar Ilmu Gizi dan Ketahanan Pangan dari Institut Pertanian Bogor. Meningkatkan produksi beras yang menjadi pangan pokok daripada rakyat kita. Sampai di sini cerita nggak begitu nikmat. Gunakan tentara sampai ke desa-desa, pemerintah minta setengah memaksa agar Pak Tani tanam jenis beras tertentu, pupuk tertentu, pestisida tertentu, biar hasil sawah melimpah. Jalur produksi dan distribusi dikontrol ketat. Koperasi unit desa jadi ujung tombak. Hasilnya memang hore, tapi kelak jadi haru. Lahan rusak, petani kecanduan benih, pupuk, dan pestisida. Beberapa varietas padi Nusantara menghilang. Bersamanya juga memudar popularitas jagung, ubi, dan aneka pangan non-padi. Orang nggak mengenal lagi makanan-makanan tradisional yang sesungguhnya itu menjadi sumber ketahanan pangan kita. Gunung Kidul misalnya bisa walaupun daerahnya kering, kurang subur, tapi dia bisa mempunyai ketahanan pangan yang tinggi karena mereka bisa memanfaatkan sumber yang ada, yaitu misalnya dengan membuatnya tiwul. Dari gaplek, singkong berlebih dibuat gaplek, dibuat tiwul segala macam, buat gatot segala macam. Kemudian proteinnya dari belalang segala macam. Mereka juga menggunakan uwi-uwian, bukan singkong, ada uwi-uwian. Tanaman hutan ya yang merambat, yang menghasilkan umbi. Mereka gunakan. Sekarang anak-anak kita sekarang mana yang tahu uwi? Uwi ungu, uwi gembili, garut, ya, ganyong. Kita perlu googling sebentar. Uwi-uwian, garut, dan ganyong adalah sejenis umbi yang tumbuh di dataran rendah dan tinggi. Sama seperti beras, bahan pangan tadi juga merupakan sumber karbohidrat. Ketika kita kekurangan pangan bisa bertahan, bisa berhidup, tidak mengalami kelaparan seperti di daerah Afrika misalnya. Karena kita punya sumber daya lokal, ya tidak tergantung semata-mata kepada beras. Bayangkanlah, ini amit-amit ya. Kalau ada sejenis penyakit yang menyerang padi dan semua padi musnah. Bayangkan kalau Vietnam menutup pintu impor, terus beras hilang dari gudang-gudang di pasar induk Cipinang. Apakah kita akan kelaparan? Tentu saja tidak, andai kita punya ragam pilihan pangan. Labu kuning itu melimpah, sama ini cuma dikolak doang. Padahal labu kuning bisa dibuat krim sup instan, dibuat mie, cake, macam-macam. Dan itu rasanya enak, bergizi, karotennya tinggi, seratnya tinggi, antioksidannya tinggi. Dan berkhasiat. Nabi Yunus saja ya ketika dia diselamatkan dari perut ikan paus ya dikasih makanannya itu. Artinya apa? Pasti dia mengandung bisa energi yang cukup untuk memulihkan begitu. Bahkan Nabi pun menganjurkan perbanyak labunya kalau memasak itu katanya. Aslinya padi dibudidaya di tepian sungai Yangtze di Cina 9.000 tahun yang lalu. Padi yang agak panjang bulirnya dan lengket kalau dimasak terus menyebar ke Jepang dan Korea. Karena itu nggak masalah buat mereka makan nasi pakai sumpit. Sementara yang bulirnya pendek dan tak terlalu lengket menyebar ke India 2.500 tahun yang lalu. Dan akhirnya pada awal Masehi tiba di Jawa. Sejak itu, Jawa berkembang jadi gudang beras buat Nusantara dan sekitarnya. Dengan total konsumsi melebihi 100 kg beras per kapita per tahun, Indonesia resmi menjadi juara pemakan beras sedunia.
Tak ada negara lain yang memakan beras lebih banyak dari bangsa Indonesia, meski nilai gizinya nggak segitunya. Kalau beras putih ya sebetulnya kelebihan dari gizi tidak ada ya. Kelebihannya cuma dari rasa saja. Kalau justru banyak kekurangannya karena dengan disosok bersih ini jadi putih bersih ini kita menghilangkan kulit ari yang tinggi vitamin B1-nya, kemudian juga tinggi ada kandungan antioksidan segala macam, seratnya juga berkurang justru. Lantas tibalah kita di zaman now, di mana perubahan iklim jadi mantra, musim tak tentu, air mengering, dan kerusakan lingkungan sudah pasti mengganggu produksi beras. Tapi dalam konteks ini, budidaya beras, bahan pangan nomor 2 paling banyak dikonsumsi di dunia, malah mempercepat laju perubahan iklim. Lahan padi adalah salah satu sumber gas metana. Ini salah satu pembentuk gas rumah kaca, biang keladi perubahan iklim. Karena itulah para ahli, di antaranya Dr. Kees Jan van Groningen dari The School of Natural Sciences Trinity College Dublin menyebut pertanian padi semakin tak ramah lingkungan. Lalu di mana masa depan pangan kita? Dia bisa jadi terletak pada umbi-umbian. Bisa saja. Bahkan sekarang juga pemerintah mohon maaf saja kan fokusnya ke pajale, padi, jagung, kedelai ya. Padahal kita punya produk lain, pangan lokal lain, sumber daya pangan lokal lain yang sebetulnya bisa kita manfaatkan. Nah itu kurang perhatian memang. Saya sukun. Sama ini kan sukun taunya apa? Digoreng saja. Uyi-uyian sama sekali nggak ada teknologinya. Mohon maaf saja. Kecuali iles-iles. Itu pun di Jepang. Iles-iles diekstrak, galaktomanannya diekspor lagi ke kita jadi untuk konyaku ya. Untuk makanan jelly-jelly segala macam gitu. Sekarang kita kembali ke meja makan. Pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Coba kurangilah konsumsi beras. Pagi-pagi itu misalnya tidak harus selalu beras. Sebagian berasnya diganti dengan pisang, dengan talas, dengan sukun segala macam ya. Kalau mau nyoba itu ke anak-anak ya. Jadi anak-anak mulai dikenalkan dengan produk lokal. Ini loh rasanya enak. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.